Halo, perkenalkan nama saya Giovanka Stefano Hari Pramono dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep, makna hak dan kewajiban warga negara, serta substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pertama, saya akan membahas mengenai hak warga negara dari pengertiannya terlebih dahulu. Jadi hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan semua orang dan bentuknya bisa berupa kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Setiap hak mempunyai sebab akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Jadi kalau kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, kita akan mendapat hak kita. Yaitu contohnya seperti hak merasa aman dan perlindungan diri, hak mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, hak untuk memilih, hak untuk menyatakan pendapat, dan yang lain-lain. Dan di sini ada perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak warga negara. Pertama, dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada pribadi manusia, bersifat universal atau seluruh dunia, berlaku pada semua manusia, tidak memandang warga negaraan. Jadi hak asasi manusia itu yang berlaku untuk semua manusia tanpa memandang suku, agama, dan rasnya, dan tentu keluarga negaraan. Sementara hak warga negara itu seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak warga negara dibatasi oleh status warga kenegaraannya. Jadi yang beda dalam hak warga negara dengan hak asasi manusia ini adalah lingkupnya. Kayak contoh, mungkin hak warga negara di Indonesia berbeda dengan hak warga negara mungkin di Malaysia karena dengan adanya perbedaan di undang-undang negara tersebut. Yang kedua, kita akan bahas tentang kewajiban warga negara. Jadi kewajiban warga negara ini adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh setiap orang. Hak baru bisa dilakukan setelah melakukan kewajiban, sebab akibat yang tadi saya sudah jelaskan dalam hak warga negara. Contoh-contoh kewajiban warga negara antara lain membela tanah air jika terjadi darurat, menjunjung hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan ini ada perbedaan antara hak asasi manusia dengan kewajiban hak asasi manusia dengan kewajiban warga negara. Yang pertama, kewajiban hak asasi manusia adalah kewajiban dasar setiap orang tanpa memandang status keluarga negara. Nah, sama seperti tadi di hak asasi manusia, lingkupnya adalah universal tanpa memandang suku, agama, dan ras. Dan ini ada pengertian kewajiban hak warga negara, kewajiban dasar seseorang yang dibatasi oleh status keluarga negara seseorang. Jadi sebenarnya ini mirip-mirip dengan hak warga negara tadi lingkupnya ya. Kayak misalkan kewajiban di Indonesia sebagai warga negara itu mungkin berbeda dengan kewajiban di negara tetangga, karena ya tadi dengan ada peraturan-peraturannya pasti akan menimbulkan perbedaan antara kewajiban di negara A dan kewajiban di negara B. Yang kedua, saya akan menjelaskan substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Jadi Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ada 3 nilai: nilai dasar, instrumental, dan nilai praktis. Pertama ada nilai dasar. Nilai dasar itu bersifat universal, tetap, dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Pancasila sebagai dasar terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Nilai besar Pancasila berkaitan dengan sila Pancasila itu sendiri, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua ada nilai instrumental. Nilai instrumental itu adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dari tingkatan paling atas undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah seperti peraturan wali kota, peraturan gubernur, dan peraturan bupati. Sini ada ketentuan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental. Yang pertama ada di pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli atau orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Hal ini merupakan jaminan hak bagi setiap orang untuk mendapatkan status warga negaraan dan tidak dicabut dengan semena-mena atau asal-asalan dicabut. Yang kedua, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal ini merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan yang sama dalam hukum. Jadi semua setara dalam hukum. Meskipun ya enggak, contohnya di nyata sih enggak diwujudkan. Dan pemerintah serta kewajiban warga negara untuk menunjukkan hukum dan pemerintahan. Ada lagi juga di pasal 27 ayat 1, ini jaminan hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ada juga di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan ini menegaskan dalam upaya pembelaan negara itu merupakan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Ada juga di pasal 28 Undang-Undang Dasar.
kebebasan berserikat, berkumpul, atau berpendapat. Dalam melaksanakan hal tersebut wajib mengikuti ketentuan berlaku. Jadi untuk misalkan demo atau apa asal mengikuti ketentuan berlaku, nggak anarkis gitu. Ada juga di pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Warga negara memiliki kebebasan beragama. Jadi artinya bebas untuk memeluk salah satu agama dari 6 agama yang disahkan di Indonesia dan kepercayaan yang diakui di Indonesia. Nah, ini berarti kita hanya bisa milih satu, jadi nggak bisa milih 6. Jadi milih 6. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak dan kewajiban negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Seperti tadi kayak untuk membela warga negara. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, harga negara untuk hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak, seperti masuk sekolah atau mungkin berkuliah. Pasal 31 ayat 2 menegaskan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar menegaskan kewajiban pemerintah mengusahakan dan menyediakan satu pendidikan nasional. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai dan budayanya. Pasal 32 ayat 2 UUD Negara Indonesia 1945 mengatur tentang jaminan hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. Pasal 33 ketentuan tentang jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. Pasal 34 UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ketentuan tentang jaminan hak warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Yang ketiga ada nilai praktis. Nilai praktis ini dituangkan dalam pengalaman kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Perwujudan substansi hak dan kewajiban warga negara dapat diwujudkan melalui sikap positif warga dalam kehidupan sehari-hari. Demikian video presentasi saya mengenai hak dan kewajiban warga negara serta substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video presentasi ini, dan saya ucapkan terima kasih untuk Bulia atas perhatiannya dalam menyimak video ini. Terima kasih.